Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang mereka juduli G22S Jokowi, Gerakan 22 September Pasukan Berani Mati Jokowi. Kita semua tidak tahu dari mana Rizik Syihab mendapatkan bocoran informasi. Seolah-olah tanggal 22 September Ahad kemarin atau minggu yang lalu akan ada kejadian luar biasa, demo besar-besaran. Sampai-sampai ia mengeluarkan ultimatum dan ancaman. Nah, hingga hari ini kita tidak mendapati itu semua. Dari mana dia mendapatkan informasi tersebut? Lalu kemudian mereka sedikit bersuara, oh, nggak jadi demo pasukan berani mati Jokowi tersebut karena takut dengan Rizik Syihab dan pasukannya. Ini tambah geli lagi, tambah lucu lagi. Artinya memang ketika isu ini dihembuskan sedemikian rupa, lalu kemudian disampaikan di mimbar seakan-akan akan terjadi kejadian luar biasa, tapi pada faktanya tidak terjadi apa-apa dan tidak ada pergerakan apapun, berarti sebetulnya ini ada upaya untuk menghembuskan isu secara sengaja, untuk membangun keresahan, dan patut kita sebut ini merupakan upaya provokasi. Bahkan bukan hanya Rizik Syihab, sampai Amin Rais mengeluarkan pernyataan tentang ini, juga termasuk Pak Jenderal Gatot Nurmantio, sampai beliau juga berkomentar dengan ini semua. Makanya kesimpulan saya ini adalah hoax, karena baik dari kepolisian, dari Menko Polhukam, dari Presiden, dan semua yang berkewenangan tidak pernah memberi penjelasan tentang hal ini, besok benar atau tidak begitu. Artinya memang, mengapa kita sedang dipermainkan oleh isu yang sedang dilontarkan oleh orang yang menurut saya orang yang tidak bertanggung jawab. Saya juga masih heran mengapa kemudian Rizik Syihab itu masih didengar. Sudah jelas-jelas dakwahnya di mimbar-mimbar punya kecenderungan provokasi. Ditambah lagi selalu menyebarkan gagasan yang mengarah kepada kebencian terhadap pemerintah yang sah. Bahkan kita semua masih ingat bagaimana anggaran dasar FPI yang juga bertujuan mendirikan khilafah. Ada konsep khilafah dalam anggaran dasar FPI, organisasi yang pernah didirikan oleh Rizik Syihab. Bahkan dalam salah satu ceramahnya terekam Rizik Syihab dengan tegas mendukung ISIS. Itu bisa kita buka lagi file-file ceramahnya. Dengan tegas dia mendukung ISIS. Sudah jelas-jelas ISIS itu organisasi teroris. Dan sudah jelas-jelas afiliasi ISIS yang ada di Indonesia ini pun telah melakukan serangkaian tindakan teror di negeri kita. Yang saya jadi heran itu, mengapa masih ada yang menganggap dia ulama, masih ada yang menganggap dia sebagai tokoh publik, bahkan masih ada yang kemudian seolah-olah ingin merangkul dia. Ini kan sungguh luar biasa. Saya ingin mengajak kita semua berpikir, buat segenap umat Islam bangsa Indonesia, berhentilah menjadikan dia sebagai sebuah representasi perjuangan. Dia tidak berjuang. Cobalah Anda lihat, kehidupan mereka itu mewah, semua serba ada. Dari mana? Ya dari tadi memanfaatkan masa yang mereka miliki. Entah ujung-ujungnya kalau terjadi konflik horizontal, bukan mereka juga yang turun ke lapangan, tapi para muhibbin-muhibbin yang kemudian dalam tanda kutip ditumbalkan untuk dibenturkan antar sesama anak bangsa. Ini faktanya. Dia suka ngajak-ngajak perang. Memang kita perang sama Belanda gitu. Dia suka ngajak-ngajak perang. Memang kita perang sama Australia. Kalau benar Indonesia ini perang sama negara penjajah, Belanda, Australia, atau Amerika, saya yakin orang-orang begini malah nyumput di belakang. Karena sudah terbukti, mereka pun diangkut dari Yaman ke Indonesia, bukan untuk membela masyarakat bangsa Indonesia, tapi bekerja dengan Belanda. Untuk diperalat oleh VOC, diperalat oleh Belanda, untuk membuat masyarakat pribumi Nusantara ini tunduk kepada VOC. Ini kenyataannya. Sejarah mencatat sedemikian rupa. Makanya saya kadang sering geli gitu kalau ngelihat Rizik ngajak perang, Bahar ngajak perang. Lalu dia mau perang sama siapa? Lalu siapa yang akan dia suruh ke medan tempur untuk berperang? Ya masyarakat pribumi. Akhirnya sesama kita dibenturkan, diadu domba. Inilah yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu.
La yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba itu. Mereka menari-nari di atas konflik, kemudian memanage isu-isu agama, menggunakan agama sebagai jubah mereka untuk merekrut massa dan mengerahkan massa. Massa didoktrin mereka untuk berani mati, sedangkan mereka hidup dalam kemewahan, hidup dalam keadaan yang serba ada. Nah, ditambah lagi sebetulnya negara kita tuh nggak boleh abai. Saya berkali-kali mengatakan, mengapa negara ini terlalu pengecut dengan preman, terutama preman berjubah. Mengapa kemudian kita menjadi segan dan sungkan dengan ini semua? Padahal jelas-jelas kelompok-kelompok ini kan sering membentur pemerintah yang sah, sering membentur negara. Jadi mohon jangan abaikan segenap anak-anak bangsa yang hari ini sedang berjuang, membela pemerintahnya, membela negaranya, membela bangsanya. Jangan diabaikan sedemikian rupa. Saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang pendakwah-pendakwah jahanam yang dia sering memprovokasi dan mengajak masyarakat muslim ini untuk bertolak belakang atau melawan pemerintah yang sah. Nabi menyebutnya dalam terminologi du'atun ala abwabi jahannam, yakni penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Apa yang dimaksud Nabi penyeru-penyeru pintu jahanam? Yakni orang-orang yang membangun cara beragama yang provokatif, dakwah yang provokatif. Sampai-sampai sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Wahai Rasulullah, ceritakan karakteristik mereka kepada kami. Maka lantas kemudian Nabi menjawab, "Hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina." Mereka akan berbicara dengan lisan kita. Mereka bicara dengan aksen kita, kata Nabi. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Kulit mereka sama dengan kulit kita. Artinya secara penampilan mereka mirip dengan penampilan kita, kata Nabi. Mirip dengan penampilan orang-orang Arab pada umumnya. Mereka bicara dengan lisan kita, kulit mereka sama dengan kulit kita, tapi jangan pernah percaya dengan mereka. Karena mereka itu adalah provokator, tukang mengadu domba, mereka adalah perusak, penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Maka lantas kemudian sahabat bertanya, kalau zaman itu sudah tiba ya Rasul, apa yang mesti kami lakukan? Nabi menjawab, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Setialah kepada masyarakat kaum muslimin pada umumnya, wa imamahum, dan kepada pemerintah mereka. Artinya memang ini menunjukkan sebuah indikasi. Kelompok yang dikatakan oleh Nabi penyeru-penyeru jahanam ini satu punya ciri, mereka ini penampilannya menipu. Penampilannya seperti penampilan kita, kata Nabi. Seperti penampilan orang Arab. Bicara juga dengan aksennya orang Arab. Tapi dakwah mereka itu provokasi. Dakwah mereka itu hanya memanage dan memanfaatkan serta mengeksploitasi umat atas nama cinta. Ditambah lagi, dakwah mereka mengarah kepada melawan negara, melawan pemerintah yang sah. Ini sudah jelas sekali. Maka kata Nabi, kalau kalian ingin selamat, membersamai umumnya kaum muslimin dan membersamai pemerintah mereka. Jangan sampai kemudian mau dibenturkan dengan pemerintah yang sah. Karena sebetulnya ajaran sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak ada sama sekali ideologi yang mengajarkan untuk bughah atau melawan kepada pemerintah yang sah. Jadi apapun motifnya, bagaimanapun mereka mengemas keislaman yang ada pada diri mereka, ketika agama mereka gunakan untuk melawan negara dan melawan pemerintah yang sah, sudah bisa dipastikan mereka apa yang disebut oleh Nabi sebagai penyeru-penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Kita jangan pernah percaya. Makanya kita juga heran di negeri kita ini. Mengapa misalnya PKI, pendiri PKI Al-Aidid, orang yang dari sana. Kemudian Abu Bakar Ba'asyir, orang juga yang dari sana. Abdul Qadir Hasan Baraja, juga orang dari sana. Abdullah Sungkar, Jamaah Islamiyah, juga orang dari sana. Mengapa kemudian orang-orang yang menjadi provokator di negeri kita ini, baik di PKI, kelompok radikal, teroris dan sebagainya, sampai ke FPI, selalu dimotori orang-orang dari sana? Ini yang disebut oleh Nabi, hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Kulit mereka sama dengan kulit kita. Mereka bicara juga dengan lisan kita. Jadi sekali lagi saya ingin membangun penyadaran kepada segenap umat Islam yang ada di bangsa ini. Kita jangan lagi mau dimanipulasi. Ujung-ujungnya kita cuma dikorbankan oleh mereka dengan judul muhibbin,
lalu kemudian kita jadikan peluru untuk dibenturkan antar sesama anak bangsa. Jangan pernah mau. Inilah yang disebutkan oleh Nabi setelah zaman penjajahan. Thumma fitnatu sarra, akan muncul fitnah ujian di zaman kemerdekaan. Dakhunuha min tahti qadama rajulin min ahli baiti. Di mana fitnah tersebut akan muncul dari bawah telapak kaki laki-laki yang mengaku-ngaku sebagai anak cucuku, kata Nabi. Mereka mengaku-ngaku sebagai ahlul baitku. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Mereka mengaku-ngaku sebagai anak keturunanku, padahal ia bukan bagian dari anak keturunanku, kata Nabi. Wa innama awliya'iyal muttaqun, karena sejatinya keluarga Nabi, wali-wali Nabi adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang memprovokasi, apalagi menggunakan agama sebagai alat untuk mengeksploitasi umat demi tujuan materi atau kepentingan politik kelompok tertentu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.